Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fi itsbatil asma wa sifati lillahi ta'ala. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Wa anna dzalika innama talaqahu anillahi wa rasulihi. Dan sesungguhnya itu hanya berdasarkan wahyu dari Allah, firman Allah dan sabda Rasulnya, alal wajhi ladzi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesarannya. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu beberapa poin dari ucapan beliau, namun kita ulang sedikit. Kita baca ucapan beliau. An Yunus ibni Abdul A'la qala, dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan radduha. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh seorang pun untuk menolaknya atau mengingkarinya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjati alaihi faqad kafara. Barang siapa menyelisih hal ini, alias tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah setelah tegaknya hujjah, maka dia kafir. Wa amma qabla qiyamil hujjati fa innahu yu'dharu bil jahl. Adapun kalau sebelum tegaknya hujjah, maka dia diberi udzur karena kejahilannya. Li'anna ilma dzalik la yudraku bil aqli wal rawiyati wal fikri. Karena ilmu tentang nama dan sifat Allah tidak bisa digapai dengan akal pikiran, dengan penelitian, dan juga dengan pemikiran atau pendapat-pendapat. Fanusbitu hadis sifati
wa nanfi anhu at-tashbiha. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dan kita menafikan darinya penyerupaan terhadap makhluk. Kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah meniadakan dari dirinya at-tashbih tersebut. Faqal, lewat firman-Nya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Ini ucapan yang sangat luar biasa berharganya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama berkaitan dengan masalah tauhid asma wa sifat, dan juga sudah kita sampaikan juga berkaitan dengan kaidah at-takfir yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada ucapan beliau, li'anna ilma dzalik la yudrak bil akal. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat itu tidak bisa digapai dengan akal. Ini sudah kita sampaikan secara umum, agama Islam itu berdasarkan wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan akal. Sesat kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya berlandaskan akal atau semuanya harus diukur dengan akal. Karena kalau Islam hanya didasari oleh akal, ngapain Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan Rasul SAW diutus di atas muka bumi ini? Apalagi jelas Allah berfirman, wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Taraktu fiikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Apalagi yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang gaib, apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan mungkin bisa mencapainya. Ini yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Makanya beliau sangat keras, sangat tegas sikap beliau terhadap kelompok ahlil kalam yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal. Kalau cocok dengan akal mereka, mereka tetapkan. Kalau nggak cocok, mereka takwilkan atau mereka nafikan. Dan insya Allah akan ada ucapan-ucapan beliau tentang masalah hal ini pada bab-bab setelahnya insya Allah ta'ala. Namun kita contohkan salah satunya, beliau mengatakan hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'at. Hukuman yang aku berikan kepada ahli kalam, itu tadi orang-orang yang hanya berlandaskan akal dalam menetapkan akidah atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, hukuman yang aku berikan kepada mereka ahli kalam dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan terompa, wa yutafu bihim fil asyair, dan dikarak, dikelilingkan di kabilah-kabilah di kampung-kampung. Wa yuqal hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kemudian diumumkan, ya, setelah dipukul, dikarat, diumumkan inilah sanksi bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan dia lebih mendahulukan ilmu kalam atau akal logikanya. Ini sekali lagi sikap tegas keras beliau terhadap ilmu kalam. Makanya beliau di sini menekankan juga ilmu tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa digapai dengan akal atau ditimbang dengan akal. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy, atau mengatakan berarti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah, dan seterusnya. Ini sekali lagi ahlul kalam tidak mau menetapkan apa adanya, namun nas-nas tersebut ditimbang dengan akal. Ya. Maka ini yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ilmu tentang hal itu tidak bisa digapai dengan akal-akalan, namun dengan at-taslim, nanti akan disampaikan oleh beliau. Apalagi sudah kita sampaikan, jangankan masalah yang gaib, yang berkaitan dengan masalah sifat Allah, berkaitan dengan roh yang menempel dalam dirinya,
manusia tidak akan bisa menembusnya dengan apa? Akal pikirannya. Akal terbatas. Ya, sebagaimana mata, telinga, semua yang ada dalam diri kita semuanya penuh dengan apa? Keterbatasan. Maka tidak bisa akal jadikan apa? Patokan. Apalagi kalau kita bertanya kepada mereka, akalnya siapa yang mau dijadikan apa? Patokan. Akal manusia berbeda-beda. Ya. Patokan yang mana? Akal yang mana jadikan patokan? Ini sekali lagi, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapatkan pertentangan, kontradiksi yang banyak. Kalau akal jadikan patokan, nggak akan mungkin ada kesatuan dalam akidah, yang ada pertentangan. Dan itu yang terjadi pada ahlul kalam. Dan mungkin sudah pernah juga kita sampaikan, tokoh-tokoh ahlul kalam, para penuhan akal, di akhir hayat mereka banyak menyesali. Di antaranya Ar-Razi, dia mengatakan nihayatu iqdamil uqul iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal itu kebingungan. Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu, puncaknya ahli kalam itu kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu. Kata Ar-Razi, sekali lagi ini tokoh ahli kalam yang menuhankan akal, yang pada akhir hayatnya mengakui sendiri bagaimana kebingungannya dalam berpegang ilmu dengan ilmu al-kalam. Dia mengatakan, roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Dia mengatakan roh-roh kami, artinya rohani kami itu terasa liar dalam jasad kami. Gak ada ketenangan, gak ada apa? Ketentraman. Karena apa? Tadi akidahnya hanya berdasarkan akal semata yang bukan menjadi patokan. Kemudian dia mengatakan, dan hasil dari ilmu yang kami pelajari adalah adza, musibah, wabalu, bala. Kan dia mengatakan, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa anjama'na qila wa qaul. Dan kami tidak bisa mengambil faedah dari belajar ilmu kalam kecuali hanya mengumpulkan ucapan si fulan si alan, ucapan Aristoteles, Toples, apalagi itu. Seperti itulah al-kalam. Dan banyak lagi contoh-contoh ulama al-kalam yang menyesal di akhir hayat mereka. Intinya ini yang ditegaskan Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah tidak bisa digapai dengan akal, namun hanya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang ditegaskan oleh penyusun kitab ini dalam bab, dan bahwasanya ilmu tentang nama dan sifat Allah hanya berdasarkan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikuatkan lagi oleh ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Au ma wasafa bihi Rasulullah SAW, atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah sekali lagi metode ahli sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah hanya berlandaskan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Karena ini masalah gaib hanya bisa ditetapkan lewat wahyu ilahi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan beliau mengatakan di akhir ucapannya ini, fanusbitu hadis sifat wa nanfi anut tashbih. Kita menetapkan semua sifat-sifat ini, bukan hanya sifat 7, sifat 20, enggak, semua sifat Allah. Makanya aneh, binyelan kalau ada yang mengaku pengikut madhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih, nggak mau ikut akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Yang lebih nyeleneh lagi, dan itu dusta bohong di siang, yang sangat terang benderang, orang yang mengatakan tidak ada bedanya sebetulnya akidahnya Imam Syafi'i dengan akidahnya Asy'ariyah. Siapa bilang? Imam Syafi'i nggak ada menyempitkan, membatasi hanya 7 sifat. Nutsbitu sifat, kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata beliau, wa nanfi anu tasbih, ini kaidah ahli sunnah. Tetapkan semua sifat Allah, bersama dengan itu sekaligus tiadakan dari Allah penyerupaan dengan makhluk. Allah punya sifat kehidupan, namun kehidupan Allah nggak sama dengan kehidupan makhluk. Tetapkan Allah punya sifat ilmu, namun nggak sama dengan ilmunya makhluk. Ini kaidah dari Imam Asy-Syafi'i. Tetapkan semua sifat itu, namun juga tiadakan dari Allah apa? Penyerupaan terhadap makhluk. Allah punya sifat kedua tangan, bal yadahu mabsutatan, namun dalam waktu yang bersamaan tiadakan dari Allah penyerupaan dengan apa? Makhluk. Allah punya sifat tangan, sifat wajah sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir kata Rasul, namun tiadakan dari diri Allah penyerupaan dengan apa? Makhluk. Allah turun tidak sama dengan turunnya makhluk. Sebagaimana ilmunya Allah, kehidupan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, semuanya tetapkan karena itu yang Allah tetapkan, itu yang ditetapkan Rasul, namun sekaligus tiadakan dari dirinya apa? Penyerupaan terhadap makhluk. Ini pertengahannya Ahlus Sunnah yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Tetapkan nusbitu hadis sifat. Kita menetapkan semua sifat-sifat Allah. Itu tadi yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun sekaligus apa? Tiadakan darinya penyerupaan terhadap makhluk. Dalilnya apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'u al-basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pertengahan Ahlus Sunnah. Laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini kata para ulama, tanzihun lakin bila ta'til. Ini pensucian dari penyerupaan terhadap makhluk, namun tidak menafikan secara mutlak. Karena apa? Ayat selanjutnya, wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha apa? Melihat. Allah menetapkan bagi dirinya nama As-Sami dan sifatnya apa? As-Sama, pendengaran. Allah menetapkan dirinya punya nama Al-Basir, Maha melihat, sifatnya Al-Basar, penglihatan. Allah menetapkan nama dan sifatnya, sekaligus Allah menafikan dari dirinya apa? Penyerupaan terhadap makhluk. Laisa kamisli syai'. Ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwa sami'ul basir. Ini menetapkan sifat Allah. Kalau digabungkan, menetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Ini kaidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan seperti orang-orang yang katanya mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i. Mereka hanya memahami sepotong saja. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, laisa kamisy, Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Berarti Allah enggak punya tangan. Lalu apa artinya? Nikmatan, kedua nikmat, atau kudratan, kedua kekuasaan. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama, kalian ini mencela-mencela. Kenapa? Kalian menetapkan 7 sifat. Sifat pendengaran, sifat pendengaran. Bukankah makhluk juga punya pendengaran, penglihatan? Pasti mereka menjawab apa? Punya. Ya, kalau nggak punya mereka tuli dan apa? Iya. Namun kata mereka, iya makhluk punya, manusia punya pendengaran, penglihatan. Cuma beda dengan penglihatan dan pendengaran apa? Loh itu kok tadi dia apa? Dinafikan. Sifat apa? Kedua tangan bagi Allah. Kenapa kok nggak dikatakan Allah punya kedua tangan namun nggak sama dengan makhluk? Selesai perkara. Sebagaimana mereka punya penetapan sifat as-sama wal basar. Ini ditetapkan, yang satu ditiadakan. Ini namanya apa? Mencela-mencela. Nggak konsisten. Ahlus Sunnah konsisten. Allah punya nama dan sifat sesuai dengan kebesarannya. Allah punya nama As-Sami, sifatnya As-Sama, pendengaran. Allah punya nama Al-Basir, sifatnya Al-Basar, penglihatan. Dan sekali lagi, itu tidak sama dengan penglihatan, pendengaran apa? Makhluk. Demikian pula sifat wajah, sifat tangan, sifat Allah istiwa di atas aras. Allah punya sifat turun dari langit. Semua yang ditetapkan tanpa diserupakan dengan apa? Makhluk. Ini kaidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nusbitu hadis sifat wa nanfi anhu at-tashbih. Ya. Dan ini
tidak ada bedanya dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan sudah sering kita sampaikan, dalam masalah akidah, apalagi tauhid asma sifat, tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Maka dusta kalau ada yang membedakan antara semuanya itu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari ucapan Imam Syafi'i yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan juga sekarang, mungkin ya untuk sekedar menegaskan saja, kita kasih rangkumannya ya dari ucapan tadi dan yang kemarin kita bahas. Mungkin bisa dikasih kesimpulan ucapan Imam Syafi'i di sini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Ini juga di dalamnya ada kaidah, ada pelajaran berharga. Yang pertama, wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Yang kedua, menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan akal sebagai dasar utama menetapkan atau menafikan nama dan sifat Allah. Tidak boleh menjadikan akal atau logika sebagai dasar utama dalam menetapkan atau menafikan nama dan sifat Allah. Yang keempat, orang yang menolak atau mengingkari nama dan sifat Allah, maka dia kafir. Orang yang menolak atau mengingkari nama dan sifat Allah, maka dia kafir. Antum kasih istilahnya tambahan keterangan dalam kurung, ini takfir al-am, at-takfir al-am, pengkafiran secara umum. Ini at-takfir al-am atau takfir al-am, pengkafiran secara umum. Kemudian lanjut poin ke berapa? Kelima, adapun individunya, lanjutan dari poin keempat tadi, adapun individunya, nya di sini kembali ke siapa? Yang menolak, ya, jangan bingung nanti nyanya kembali ke siapa ini. Adapun orangnya atau individunya, antum kasih dalam tanda kurung takfir apa? Al-ain atau takfir al-muayyan, at-takfir al-muayyan, pengkafiran secara individu, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Harus terpenuhi apa? Syarat-syarat pengkafiran di situ. Nyanya itu kembali kepada pengkafiran, syarat-syarat pengkafiran secara individu. Harus terpenuhi apa? Syarat-syaratnya, di antaranya ilmu alias ditegakkan hujjah. Kemudian poin yang keberapa? Keenam. Ini kita sebenarnya mau lanjutkan yang kelima, cuma nggak apa-apa kita tegaskan. Keenam, kejahilan adalah uzur dalam takfir al muayyan. Kejahilan adalah penghalang orang dari pengkafiran atau takfir al-muayyan, alias orang yang dia jahil ketika jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran yang besar, tidak langsung bisa apa? Dikafirkan. Ini sebenarnya kita kemarin sudah menulis nukilan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Qawaidul Muslah. Jadi Syekh Utsaimin, beliau punya kitab yang sangat luar biasa berharganya, penting dalam masalah kaidah memahami nama dan sifat Allah.
dan beliau juga yang mensyarahnya. Dalam syarahnya, dan sudah kita sampaikan kalau nggak salah waktu yang lalu, dalam kitab itu setelah beliau selesai membahas tentang kaidah-kaidah tauhid asma sifat, kemudian ada bab khusus tentang hukum orang yang mentakwil nama dan sifat Allah, apakah kafir ataukah tidak. Nah, itu banyak pembahasan masalah kaidah-kaidah takfir, bagus sekali. Ya, jadi sekali lagi di akhir kitab itu Qawaidul Mustalah ada bab khusus apakah yang mentakwil sifat-sifat Allah bisa dikafirkan. Intinya tidak bisa. Dan di antara yang tidak bisa dikafirkan yaitu orang yang jahil jatuh ke dalam kesyirikan. Ini kita mau baca ucapan beliau. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, rajulun asya baina qaumin quburiyin ya'tuna ila quburil awliya was salihin wa yas'alunahum hajatahum wa lam ya'lam hadzal rajul qad an hadza muharramun syar'an wa annahu safahun aqlan fa hadza aidan la nahkum bi kufrihi li annahu muslimun ya'taqid anna ma yaf'aluhu jaizun syar'an. Kata Syekh, seseorang yang dia hidup di tengah orang-orang yang memang hatinya berkarat dengan penyembahan terhadap kuburan keramat, hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyembah kuburan, datang ke kuburan para wali, orang soleh, minta-minta kebutuhan mereka. Sedangkan orang itu jahil, nggak tahu hukumnya secara syariat apa, dan bahwasanya meminta kepada orang yang telah mati itu bentuk kurang akal. Kalau kata Syekh orang itu betul-betul dalam keadaan tidak paham, maka kata beliau la nahkum bi kufri, kita tidak boleh menghukumi dia kafir karena dia muslim yang dia waktu itu karena kejahilannya menganggap apa yang diperbuat oleh masyarakat sekitarnya itu dibolehkan secara syariat. Ini sekali lagi yang juga menguatkan ucapan Imam Syafi'i, ada udzur bil jahli. Paham ya? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian poin yang keberapa? Poin yang ketujuh di antara faedah dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib menetapkan semua sifat Allah, tapi wajib juga menjauhkan diri dari at-tashbih, menyerupakan dengan apa? Nah, kalau mungkin bisa antum kasih ungkapan ini terserah, yang penting maknanya sama. Ini yang kita diktikan ini bukan wahyu ilahi, ya, nggak boleh dirubah, enggak. Ya, yang penting maknanya. Nah, wajib menetapkan semua sifat Allah, tapi wajib juga menafikan dari Allah at-tashbih, penyerupaan terhadap al-makhluk. Poin yang ke-8 ini sekedar penegasan, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk bukan berarti menafikan nama dan sifat Allah. Bukan berarti apa? Menafikan. Taib itu sekilas tentang penjelasan dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita lanjut lagi, masih berkaitan dengan ucapan beliau yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Namun ini sebetulnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bukan minggu yang lalu, sebelumnya lagi, yang kita ambil langsung dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Apa judulnya? Ar-Risalah. Ya, sudah pernah kita bawakan bukunya Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Di muqaddimah beliau mengatakan di antaranya wa qala rahimallah, ini yang dinukil di sini sekarang. Kata beliau wa qala rahimallah wa la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Orang-orang yang mensifati Allah tidak akan sampai untuk membayangkan keagungannya, keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu,
yang mana Allah sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu, dan Allah lebih dari apa yang disifatkan oleh makhluknya. Ini inti poinnya sebetulnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ungkapan beliau, ahmadu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalali wa izzi jalali. Aku memuji Allah dengan pujian yang layak bagi kemuliaan wajahnya dan kemuliaan kebesarannya. Wa asta'inuhu isti'anata man la haula lahu wa la quwwata illa bih, dan aku memohon pertolongan kepada Allah dengan permohonan tolong orang yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Wa astahdi bihuda alladzi la yadhillu man an'ama bi alai, dan aku memohon kepada Allah petunjuk dengan petunjuknya yang tidak akan tersesat orang yang diberikan anugerah hidayah petunjuk tersebut. Ini sekali lagi sudah kita pernah sampaikan, cuma kita mau tegaskan sekali lagi dalam bentuk seperti tadi rangkumannya, di antara yang bisa kita petik dari ucapan Imam Syafi'i di antaranya, yang pertama, tidak boleh mentakyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ini untuk lebih memperinci lagi pembahasan tauhid asma wa sifat. Sekedar tombong ngantuk saja. Apa definisi tauhid asma wa sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, entah dengan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa Surabayaan, monggo. Hah? Lanjut lagi, masih kurang sempurna. Iya. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Sebelah kiri. Ada yang bisa menjawab lagi? Ngulang saja. Taib, ahsanta, masya Allah, lengkap sudah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Taib, ada yang bahasa Inggris ya? Gak paham mana. Taib. Intinya ini yang harus antum pegang erat sampai mati, kaidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dari nama-nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa dinafikan. Isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi min asma'i wa sifatihi aw ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu fi sunnati as-sahihah min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Itu kaidahnya sudah. Nah, ini salah satu yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wala yablughul wasifuna kunha azamati. Orang yang mensifati Allah tidak akan mungkin bisa sampai membayangkan bagaimana keagungan sifat-sifat Allah tersebut. Dan ini seperti yang ditegaskan juga oleh gurunya Imam Syafi'i yang bernama siapa? Imam Malik dalam ungkapan beliau yang sangat masyhur, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Sifat istiwa itu sudah dipahami dalam segi bahasa Arab, artinya Allah tinggi di atas arsy. Dan ini berlaku untuk semua sifat. Allah punya sifat ilmu, ilmu itu sudah maklum dalam segi
bahasa, al-wajh, al-yad dan sebagainya. Tetapkan apa adanya, namun kata beliau wal kaifu majhul. Bagaimananya sifat-sifat Allah tidak ada yang tahu. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang ditegaskan Imam Syafi'i rahimahullah. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai untuk apa? Membayangkan hakikat sifat Allah tersebut. Dan diperinci lagi oleh para ulama secara kaidah umum, bukan hanya masalah sifat Allah, secara umum kita nggak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau yang pertama kita melihat zat sesuatu itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada sifat Allah, pernahkah kita melihat zat Allah? Ada yang pernah? Nah, kita kasih hadiah kalau ada yang ngaku. Iya, hadiah nasihat atau tahdzir mungkin. Iya, bertobat. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik. Karena Imam Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Kata Imam Al-Barbahari sekali lagi dalam kitab Syarh Sunnah, barang siapa mengklaim ada seseorang, entah dirinya atau orang lain, melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Nabi Muhammad SAW saja belum pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia ini. Ini sekali lagi yang wajib dipahami kata para ulama, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu sampai kita melihat zat sesuatu itu. Dan berkaitan dengan sifat Allah, karena kita nggak melihat Allah di dunia, zat Allah di dunia, maka nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu, kata para ulama, kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Adakah sesuatu yang semisal dengan Allah? Ada enggak? Hah? Yang tegas, masalah akidah ini. Hah? Iya, tidak mungkin. Tadi ayatnya sudah disampaikan, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nggak mungkin seseorang bisa membagaimanakan sifat Allah karena nggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar otentik yang mengabarkan bagaimananya sesuatu itu. Dan kata para ulama, Allah dan Rasulnya hanya menyampaikan ini sifat Allah, sifat wajah, tangan. Namun Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan bagaimananya sifat Allah. Maka cukup kita menetapkan tanpa membagaimanakan. Ya, sekali lagi, ini yang ditegaskan Imam Syafi'i rahimahullah, wala yablughul wasifun kunha adzamati. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai kepada membagaimanakan hakikat sifat Allah tersebut. Poin yang kedua dari ucapan Imam Syafi'i ini, kita bisa mengambil pelajaran wajibnya menetapkan sifat Allah seperti yang Allah sifatkan. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu. Antum mungkin bisa kasih keterangan lagi dalam kurung, harus berdasarkan wahyu ilahi alias Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dilarang menetapkan sifat Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekedar penegasan. Poin yang kedua, Imam Syafi'i sekali lagi mengatakan sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sifat tersebut, maka kalau kita menetapkan harus sesuai dengan dalil. Dilarang menetapkan sifat bagi Allah tanpa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dari ucapan di sini,
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi. Aku memuji Allah dengan pujian yang selayaknya atau yang layak bagi kemuliaan wajahnya. Ini sekali lagi menguatkan pendapat ucapan kaidah Imam Syafi'i tadi, nusbitu hadis sifat. Kita menetapkan sifat ini di antaranya sifat apa? Wajah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Imam Syafi'i sebagaimana kaidahnya tadi menetapkan semua sifat Allah, namun sekaligus menafikan dari Allah penyerupaan terhadap makhluk. Jadi kalau kita gabungkan dengan ucapan Imam Syafi'i tadi, di sini beliau menetapkan sifat wajah bagi Allah, namun tidak boleh menyerupakannya dengan wajah makhluk. Sudah kan? Sudah ditulis poin yang keberapa tadi? Hah? 3 atau 4? Yang sekarang berapa berarti? Yang kelima. Kewajiban seorang hamba untuk senantiasa memohon pertolongan dan hidayah kepada Allah. Kewajiban seorang hamba untuk senantiasa memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Wa asta'inuhu isti'anata man hawla lahu wa la quwata illa bih. Poin berikutnya, hidayah hanya di tangan Allah. Dalam kurung hidayah itu at-taufiq. Wa astadih bihudahu alladzi la yadhillu man an'ama bihi alaih. Poin berikutnya apa? Berapa? Yang ketujuh, tidak akan ada yang bisa menyesatkan orang yang Allah berikan hidayah. Baik. Kalau mungkin nanti ada yang mau tanya, silahkan lewat kertas. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i tadi. Di footnote nomor 1 itu di bawah ada keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan ucapan Imam Syafi'i tadi. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah fi Ijtima' Juyus al-Islamiyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang sangat berharga sekali dalam pembahasan tauhid asma wa sifat khususnya, beliau berkata, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, beliau menukil banyak ungkapan-ungkapan ucapan akidah ulama salaf, di antaranya akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam khutbah beliau atau dalam muqaddimah kitab Risalah, alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bi nafsahu wa faqa ma yasifu bi khalqu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ucapan Imam Syafi'i tadi, faja'ala sifatihi subhana innama tutalaqqa bis sama'. Imam Syafi'i dengan ungkapannya tadi mengatakan bahwasannya sifat Allah itu hanya bisa ditetapkan lewat jalur as-sama', dalil an-naql, dalil Al-Quran dan as-sunnah, bukan dalil apa? Akal. Ya, meskipun kalaupun akal dipakai hanya untuk apa? Sampingan, untuk menopang. Ya, seperti misalnya kita menetapkan Allah punya sifat al-ulu, tinggi di atas semua apa? Makhluknya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu ada di atas. Kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas. Li'anal asfal laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyah bi syai'. Karena sifat bawah enggak layak secara apa? Akal. Jadi akal boleh dipakai tapi untuk apa? Sampingan saja, bukan untuk segala-galanya. Makanya kadang para ulama ketika membahas tauhid asma wa sifat, dalil ayat, hadis, dalil fitrah, dalil apa? Akal. Akal belakangan, jangan sampai akal ditabrakkan dengan
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sekali lagi bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini berkaitan dengan akidah Imam Syafi'i yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Baik, ada pertanyaan, Ustadz mohon nasihatnya, kiat-kiat menghindari teman yang bermuka dua, dalam kurung suka mencari muka. Emangnya mau muka berapa dia? Dan menjatuhkan temannya. Jazakallah khairan. Yang pertama, Rasul sudah memperingatkan kita dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Engkau mendapati manusia yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling jelek, yang punya apa? Dua wajah. Di depan kelihatannya teman yang sangat sejati, yang baik, namun di belakang apa? Luar biasa jahat. Di depan berkata yang manis, di belakang pahit. Ya. Contoh ini sekedar menceritakan kenyataan yang ada. Ya, di antara para provokator yang suka provokasi kajian-kajian kita, membubarkan kajian kita, ada satu orang yang kita bisa katakan tua bangka lah sudah. Ya, sudah kakek-kakek, tapi terus provokasi orang-orang sampai detik ini. Ya, kita doakan semoga Allah segera membinasakannya dan semoga Allah mematikannya dalam keadaan terhina fid dunya wal akhirah. Ya, sekali lagi ini yang harus betul-betul kita sampaikan. Ya, waktu ketemu dulu ya sudah lama, nggak ngaku dia. Ya, kita sampaikan, antum yang dulu pernah gini-gini, udah anak bukan seperti itu. Nggak taunya sampai detik ini banyak orang-orang yang terpercaya mengabarkan pada kita terus memberikan apa? Provokasi. Jangan hadir kajiannya Abdurrahman Taib. Qatalah Allah. Sekali lagi apa? Ini contoh dzul wajhain. Ketika depan kita apa? Enggak berani ngomong kalau dia apa? Enggak suka dengan kita. Ucapannya manis, bahkan ikut pengajian ya kita berapa lama sudah. Ya, namun ternyata di belakang apa? Provokasi untuk membubarkan kajian kita. Jangan hadiri kajian Abdurrahman Taib. Sekali lagi semoga Allah menghinakannya di dunia wal akhirah. Maka hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita sudah tahu ya sudah, jauhi. Ya. Dan kita wajib untuk apa? Betul-betul mengingatkan, hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Rasul saja apa? Mentahdir orang seperti itu. Tajiduna syarron nasi dzal wajhain. Ya, sekali lagi makanya Rasulullah SAW mengatakan harus kita selektif dalam mencari teman karib, sahabat dekat. Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada sahabat dekatnya. Ya, kalau orang-orang itu dekat dengan seperti ini, cepat atau lambat pasti tertular dan banyak korban-korbannya memang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kalau kita cerita banyak contohnya. Ini pengalaman pribadi. Datang ke rumah rangkulan, Masya Allah Ustadz ana yang paling baik. Ternyata ketahuan yang salah satu memprovokasi jamaah untuk apa? Membubarkan kajian kita. Datang ke rumah, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, bahkan juga ada yang ngerekam nasihat kita disebarkan. Hati-hati juga sekali lagi, orang dzul wajhain sangat banyak berkentayangan di sekitar kita. Maka sekali lagi hati-hati. Maka tadi harus selektif dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan orang-orang yang dekat dengan kita menjadi teman-teman yang tidak dzul wujuh. Nah, sekali kalau sudah ketahuan seperti itu ya sudah tinggalkan. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau tidak salah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah, beliau menukil ucapan Imam Syafi'i. Di antara ucapan indah Imam Syafi'i, beliau mengatakan la khaira fi wudimri'in mutalawwinin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada kebaikan mencintai teman sahabat yang mutalawin, yang mencela-mencela, yang apa punya dzul wajah. Depan kelihatan yang baik, di belakang apa? Beda lagi. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.